Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Sabda Tuhan dan pantun-pantun nasihat rohani dalam edisi hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, akan saya hadirkan kembali untuk kita semua. Kedua Sabda Tuhan dalam edisi hari ini, bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 3 ayat 21 sampai dengan 30. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kesempatan kali ini saya akan membacakan sabda Tuhan untuk kita semua dari kitab Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, renungan singkat dari kedua bacaan edisi hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, sudah saya rangkumkan ke dalam pantun-pantun nasihat rohani yang akan saya hadirkan nanti untuk kita semua. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih untuk merenungkan, menghidupi, dan menghayati kehidupan beriman kita. Inilah pantun-pantun nasihat rohani tersebut. Selamat mendengarkan dan selamat merenungkan hidup berimanmu. Mengikuti pesta karena diundang, acara syukurannya
di hari Jumat, kelemahan terbesar setiap orang mengakui kesalahan yang dia buat. Saat ku turun ke ruangan bawah, melihat adikku belajar menari, ketika ketahui bahwa kita salah, seringkali kita pun membela diri. 2 anak berangkat ke sekolah. Mereka semua masih tingkat SMA. Membela diri dari apa yang salah, kita berupaya salahkan sesama. Tidak sengaja bertemu pendeta akan ke kampus untuk mengajar. Orang mengkritik kesalahan kita, perilaku kita memang tak wajar. Sedang ku mengurus sebuah akta yang belum kupunya akta kelahiran. Kita pandai mengolah kata-kata, harus dipraktek dalam tindakan. Tidur nyenyak selama semalaman, didukung cuacanya begitu colak. Tindakan apapun yang kita lakukan, sesuaikan dengan apa yang diucap. Menebang pohon di tengah lahan, pohonnya tumbang ke tepi jurang. Kesesuaian kata dengan tindakan sulit ditemukan di zaman sekarang. Lamar kerja di sebuah perusahaan, tempatnya berada di kota Kediri. Seiring dengan perubahan zaman, orang memilih mementingkan diri. Tetangga sebelah akan ke Medan, mereka ke bandara, ada yang antar. Ketika dirimu dibaluti keegoisan, sering melakukan yang tidak benar. Ku hanya sedikit mempunyai uang, tidak cukup untuk pulang liburan. Saat yang benar ditampakkan orang, kita berusaha untuk menjatuhkan. Kulihat teman, matanya berlinang, rupanya dia sedang berduka cita. Aneka upaya menjatuhkan orang, kita pun sering membalikan fakta. Sebentar lagi ku pergi ke Mahap, mengantar surat yang baru dibikin. Fakta kebenaran akan terungkap lewat kesaksian dari orang lain. Merasakan sakit di bagian lengan. Pernah ku jatuh di bulan Februari. Orang melihat yang kita lakukan, kita seharusnya mengoreksi diri. Jari tangan luka terkena parang ketika ke ladang bersama mama. Sebuah koreksian diberikan orang, rendah hatilah untuk menerima. Ku berangkat turnai ke stasi Mulai. Ku bawa pakaian termasuk jubah. Dengan menerima apa yang dinilai, maka berusahalah untuk berubah.
ban motor bocor sudah kuganti, biar nyaman di dalam perjalanan. Perubahan diri itulah yang dinanti oleh kita sebagai umat beriman. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah pantun-pantun nasihat rohani yang sudah saya hadirkan untuk kita semua dalam edisi hari ini, Kamis 14 Oktober 2021. Saya terus dan tetap mengajak Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih untuk merenungkan, menghidupi, dan menghayati kehidupan beriman kita masing-masing. Karena beriman butuh permenungan. Imanmu yang akan menyelamatkan kamu. Selamat merenung. Salam dan berkat Tuhan Yesus memberkati. Amin.